Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sekarang kita akan membahas materi dari perkuliahan bimbingan TIK dengan materi media, sumber belajar, bahan ajar, dan LKS yang digunakan dalam bimbingan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 terdiri dari Putra Reski, Ridho Aprilia Nugraha, Taufik Hidayat, Aina Almardiah, Khairil Imam Siregar. Nah, selanjutnya materi pertama tentang media pembelajaran bimbingan TIK yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dengan menggunakan sarana dan prasarana hardware, software, dan useware atau bisa disebut brainware, suatu sistem yang bertujuan untuk menarik pikiran, perhatian, perasaan, dan minat siswa sehingga terjadinya proses belajar. Sehingga media pembelajaran itu yang kunci utamanya itu adalah di mana mampu untuk menarik pikiran, perhatian, dan perasaan sehingga siswa itu berminat untuk belajar dan melakukan pembelajaran. Nah, contoh dari media untuk bimbingan TIK itu ada radio atau podcast. Nah, biasanya radio atau podcast ini bisa menjadi media dalam bimbingan TIK yang telah dilaksanakan oleh Kemdikbud, oleh Pustekom, yaitu radio suara edukasi. Nah, ini bisa menjadikan media alternatif. Tetapi penggunaan radio ini memiliki kekurangan, yaitu hanya sekali tayang. Nah, tetapi dengan hadirnya podcast, maka informasi tentang bimbingan TIK ini tidak hanya sekali tayang, di mana podcast dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah televisi. Nah, televisi yang bisa menjadi media untuk bimbingan TIK. Nah, biasanya televisi ini memuat materi tentang bimbingan TIK. Nah, biasanya dapat kita lihat melalui televisi edukasi yang ditayangkan melalui TVRI nasional. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah komputer atau handphone yang terakses dengan internet. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan TIK itu akan mudah, akan efisien dan efektif dilaksanakan jika komputer dan handphone yang kita itu diakses dengan internet, di mana kita dapat mengakses materi dan informasi tentang um, suatu materi tentang bimbingan siswa. Selain siswa dapat mengakses materi dengan adanya komputer dan handphone, siswa dapat langsung mempraktekkan apa yang ia dapatkan. Selanjutnya adalah teleconference. Nah, teleconference ini adalah sama dengan virtual meeting, di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi secara langsung. Nah, ini bisa menjadi media pembelajaran di dalam bimbingan TIK, khususnya dalam bim, khususnya dalam masa sekarang ini, masa pandemi, di mana siswa dan guru dapat melakukan bimbingan TIK melalui media teleconference dengan aplikasi untuk yang mendukung adanya pertemuan daring. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahid Imam Srigar, NIM 18004009. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber belajar. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar di sini meliputi orang, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Di masa sekarang ini, teknologi informasi merupakan fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor dalam kehidupan,
dikarenakan berperan besar atas perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Oleh karena itu, teknologi pendidikan juga dapat dipandang sebagai satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merekomendasikan laman yang bisa digunakan sebagai siswa, guru, dan orang tua sebagai sumber belajar selama masa belajar dari rumah. Sumber belajar yang direkomendasikan pada saat daring ini antara lain yang pertama, rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud, kemudian TV edukasi Kemendikbud, ketiga, pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Simolek Kemendikbud, yang keempat, tatap muka daring program Sapa 2 rumah belajar Pusdatin Kemendikbud, yang kelima, LMS Yajar oleh Siamolek Kemendikbud, yang keenam, aplikasi daring untuk paket ABC, yang ketujuh, membaca digital, yang ke-8 video pembelajaran, yang ke-9 suara edukasi Kemendikbud, dan ke-10 atau yang terakhir radio edukasi Kemendikbud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bahan ajar dalam bimbingan TIK. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran apabila dikembangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa serta dimanfaatkan secara benar, merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, maka guru tidak lagi merupakan satu-satunya sumber belajar di dalam kelas. Dalam hal ini, guru lebih diarahkan untuk berperan sebagai fasilitator yang membantu dan mengarahkan siswa dalam belajar. Sementara dengan memanfaatkan bahan ajar yang telah dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran, siswa diarahkan untuk menjadi pembelajar yang aktif karena mereka dapat membaca atau mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pada saat pembahasan materi di kelas, siswa sudah siap dengan bekal informasi dan pengetahuan yang cukup, sehingga waktu belajar yang tersedia tidak lagi digunakan guru untuk menjelaskan materi secara panjang lebar, tetapi lebih banyak digunakan untuk diskusi dan membahas materi tertentu yang belum dipahami oleh siswa. Belajar adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri siswa pada saat mereka berinteraksi dengan informasi dan lingkungan, di mana kegiatan ini dapat dilakukan atau terjadi sepanjang waktu. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Bahan ajar berdasarkan bentuknya. Bahan ajar berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak atau printed, yaitu sejumlah bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk kertas, yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya seperti handout. Menurut Andi Prastowo, handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Kemudian ada buku teks, merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya, yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Yang keempat, lembar kegiatan siswa atau LKS adalah lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara berstem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang suatu perusahaan atau organisasi.
Kemudian foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih dari kompetensi dasar. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar atau audio, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh dari bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, atau compact disc. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yang sering dengan bahan ajar pandang, yakni segala sesuatu yang sering dikenal dengan bahan ajar pandang, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya seperti video dan film. Kemudian yang keempat yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari dua atau lebih media audio, grafis, gambar, animasi, dan video, yang penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Contoh dari bahan ajar interaktif ini adalah compact disc media interaktif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merekomendasikan laman yang bisa digunakan siswa, guru, dan orang tua sebagai bahan ajar selama masa belajar dari rumah yang dapat digunakan dalam bimbingan TIK. Kemendikbud berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 memberikan rekomendasi pembelajaran daring, antara lain: yang pertama, buku sekolah elektronik yang dapat diakses melalui laman bse.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua, mobile edukasi bahan ajar multimedia yang dapat diakses melalui medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi. Kemudian yang ketiga, modul pendidikan kesetaraan yang dapat diakses melalui emodul.kemdikbud.go.id. Kemudian yang keempat, sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang dapat diakses melalui sumber belajar.simolek.org. Kemudian yang kelima yaitu kelas daring untuk siswa dan mahasiswa yang dapat diakses melalui e-learning.simolek.org. Yang keenam, repositori institusi Kemendikbud yang dapat diakses melalui repositori.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketujuh, jurnal daring Kemendikbud yang dapat diakses melalui perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal Kemendikbud. Kemudian yang kedelapan, buku digital open access yang dapat diakses melalui pustaka digital.kemdikbud.go.id. Dan yang kesembilan, aplikasi dari Google Play yaitu e-Perpusdikbud yang dapat diakses untuk link unduhnya melalui bit.ly/e-Perpusdikbud. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Reski, NIM 14004041. Akan melanjutkan materi yang akan saya kelompok sajikan, yaitu saya akan melanjutkan materi LKS, yaitu LKS atau lembar kerja siswa merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Pada umumnya LKS berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, teka-teki silang, tugas portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendapatan lainnya dikemukakan oleh Surahman yang menyatakan LKS sebagai jenis hangout yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara terarah. Hal ini berarti melalui LKS, siswa dapat melakukan aktivitas sekaligus memperoleh semacam ringkasan dan materi yang menjadi dasar aktivitas tersebut. Berikut ada 4
ada 4 manfaat LKS yang dimana manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKS menurut Hendro Darmojo dan Jenny R.E. Kaligis antara lain yang pertama memudahkan guru dalam mengelola proses belajar. Misalnya mengubah kondisi belajar dari suasana guru sentris menjadi siswa sentris. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Dan terakhir yang keempat, itu memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar. Dengan demikian, maka LKS dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan kompetisi dasar menjadi indikator dan langkah-langkah. Dengan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, merumuskan kompetisi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih dan menjabarkan materi pembelajaran berdasarkan kompetisi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, membuat indikator pencapaian kompetisi dasar. Selanjutnya, kriteria indikator yang baik. Menurut tim peneliti program pasca sarjana, yang pertama, membuat ciri-ciri tujuan yang hendak diukur. Yang kedua, membuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, dapat dibuat evaluasinya sebanyak 3-5 butir soal. Lalu LKS dapat dikembangkan juga untuk menetapkan prosedur, jenis, dan alat penilaian berbasis kelas. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan proses sains di dalam dirinya. Yang kelima, menetapkan dan mengembangkan bahan, media, sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Lalu ada karakteristik siswa. Selanjutnya fasilitas dan karakteristik lingkungan siswa. Selanjutnya, dengan demikian LKS dalam bimbingan TIK sangat penting digunakan untuk melatih, mengingat, dan membangun konsep tentang materi yang diajarkan oleh guru. Materi TIK memiliki karakteristik berupa pemahaman prosedur penggunaan sesuatu. Dan LKS yang digunakan dengan format latihan kerja untuk mendukung pembelajaran bimbingan TIK. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan untuk materi LKS. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.